Oke, kali ini saya akan menjelaskan sebagai video lanjutan, saya akan menjelaskan pengisian elemen laporan keuangan. Nah, elemen lapo, el- elemen laporan keuangan. Nah, elemen laporan keuangan itu ini ada ininya, ada neraca aktifan, neraca kewajiban, laba rugi, hubungan istimewa. Nah, saya akan menjelaskan neraca aktiva dulu dengan beserta pengisiannya. Nah, pengisiannya sebagai contoh ada di sebelah kiri saya. Nah, kas dan setara kasnya sudah dijelaskan, itu sebesar 2.450. Oke, piutang usahanya itu piutang usaha ya. Piutang usahanya itu investasi sementara tidak ada. Kalau untuk investasi sementara itu tidak ada ya. Nah, investasi sementara itu tidak ada sesuai dengan aktiva ini. Kalau piutang usaha ketiga ada nih sebesar 2 miliar 310 juta. Oke, persediaan. Oke, piutang usaha istimewa tidak ada, pihak lain juga tidak ada, piutang lain yang tidak memiliki hubungan istimewa tidak ada, pengisian piutang ragu-ragu pun tidak ada. Selanjutnya kita ke persediaan. Nah, persediaan itu sebesar 38 miliar 380 juta. Oke. Nah, selanjutnya itu ada beban bayar di muka. Nah, ini ada nih biaya dibayar di muka sebesar 234 juta. 234 juta. Oke. Selanjutnya itu ada uang muka pembelian. Nah, uang muka pembelian itu di sini itu tidak ada. Selanjutnya untuk aktiva lancar lainnya. Nah, aktiva lancar lainnya ini itu aktiva lancar lainnya itu ada di uang muka pajak sebesar 1.266 juta. Sebentar, uang muka pembelian ya. Uang muka pembelian, sorry. Aktiva lancar lainnya itu ini 1.266. Oke, habis itu kalau tanah bangunan juga piutang jangka panjang, kalau dari data itu juga tidak ada, tanah bangunan tidak ada. Nah, kalau piutama ada, habis itu selanjutnya ada aktiva tetap lainnya. Nah, aktiva tetap lainnya itu kalau dilihat dari data itu ada di yang ini, harga perolehan aktiva tetapnya, yaitu 8 miliar 436 875 600. Oke. Nah, yang ini oke. Selanjutnya itu ada, kalau kita lihat ini ada dikurangi akumulasi penyusutan. Nah, di sini kalau di data itu ada akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan itu 2 miliar 505. Oke. Nah, kalau di sini sudah ada, selanjutnya itu ada investasi pada perusahaan asosiasi. Nah, ini kan ada investasi, tapi ini tidak ada. Kita belum tahu ini masuk jangka lainnya atau perusahaan asosiasi. Kita bisa lihat di data di sini, itu ada dividen, oke, ke XBC, berarti ini masuknya ke investasi perusahaan asosiasi ya. Nah, ini masuknya ke perusahaan asosiasi. Bentar. Ini sebesar 45 miliar. Oke, nah jangka panjang lainnya itu tidak ada. Jangka tidak ada. Nah, terus harta terwujud itu juga tidak ada. Aktiva pajak tangguhan itu nggak ada, sama tidak lancar lainnya pun juga tidak ada. Oke, jadi neraca aktiva ini sudah selesai. Selanjutnya ini adalah data-data yang tentang aktiva. Nah, kali ini kita akan lanjut ke neraca kewajiban. Nah, di neraca kewajiban itu ada hutang usahanya itu ada 4 miliar ya. 4 miliar 282. Nah, selanjutnya itu ada hutang usaha pemegang saham
istimewa itu ada kalau dilihat data ini yang 1 miliar ya, yang 1 miliar 800. Oke, next. Selanjutnya ada hutang bunga juga tidak ada. Hutang pajak itu ada tuh di data sebesar 1 miliar. 3. Oke, hutang dividen juga tidak ada. Selanjutnya kita ke biaya yang masih harus dibayar. Nah, biaya yang masih dibayar ada nih di hutang YMH. YMH itu adalah singkatan yang harus masih dibayar sebesar 100, sebentar, 142.300.000 ya. Oke, selanjutnya itu ada hutang bank. Nah, hutang bank nih ada nih sebesar 38 miliar 221. Oke, bagian hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun berjalan tidak ada. Selanjutnya ada uang muka pelanggan. Uang muka pelanggan itu juga tidak ada. Nah, kalau kewajiban lancar lainnya itu kalau dilihat dari data itu ada ya, karena kewajiban lancar lainnya itu adalah hutang lain-lain sebesar 117 ya. Kewajiban lainnya itu ini kan ya, yang hutang lain-lain 117. Kalau jangka panjang itu jangka panjangnya nggak ada. Hutang usaha jangka panjang pihak lain di sini tidak ada di data. Hutang usaha jangka panjang pihak yang mempunyai hubungan istimewa tidak ada. Kewajiban pajak tangguhan juga tidak ada. Kewajiban tidak lancar lainnya sebentar, ini juga tidak ada di data. Modal saham, kalau modal saham ada ya, modal saham ada ya. Modal saham itu ada 40 miliar. Oke, selanjutnya itu ada agio saham. Nah, tidak ada. Laba ditahan tahun sebelumnya ada ya. Ada itu 1 miliar. 1 miliar 518. 500. Nah, laba ditahan tahun ini itu oke. Nah, kalau laba di tahun ini kalau laba di tahun ini itu maksudnya itu kan kita sedang mengerjakan yang di tahun ini. Berarti kan itu periodenya sedang berjalan. Nah, maka untuk laba ditahan tahun ini itu dimasukkan yang laba rugi periode berjalan yang sebesar 8 miliar 066 739. Nah, habis itu ada ekuitas lain itu juga tidak ada. Oke, lanjut ke laba rugi. Nah, di laba rugi sebentar. Nah, untuk selanjutnya kan setelah kita ngerjain neraca aktiva sudah, neraca kewajiban sudah, selanjutnya kita untuk mengisi yang laba rugi. Nah, untuk yang laba rugi ini itu kita bisa dapatkan di laporan keuangan perusahaan yang ada contoh sini. Nah, ini ada nih. Nah, ini kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat. Nah, ini adalah data-datanya. Sebentar kita adjust dulu biar bisa kelihatan. Nah, oke, jadi kita akan mulai pengisian. Nah, penjualan bersih. Penjualan bersih itu di sini ada 46 617 989. Oke, di sini itu penjualan laba bersih. Selanjutnya itu ada pembelian. Pembeliannya itu ada 54 miliar 900 ya. 54 miliar 900. Selanjutnya itu ada saldo barang dagang awal. Itu di pembelian awal sama pembelian akhir. Nah, untuk yang saldo barang dagang awal itu dia pembelian awal, persediaan awal barang. Oke.
Oke, nah kalau yang akhir itu kita lihat di akhir juga, presiden akhir. Oke, sebentar, kita ini kurang, ada data yang kurang. 17,750. Oke, kita ke beban penjualan, nggak ada juga. Beban penjualan nggak ada ya. Beban penjualan itu, sebentar. Oke, kita selanjutnya itu kan ada beban penjualan ya. Beban penjualan di sini tidak ada. Nah, selanjutnya itu ada beban umum administrasi. Nah, beban umum administrasi ini itu kita bisa dapatkan dari data yang jumlah biaya usaha lain ini, total dari semua beban, yaitu sebesar 3.751.000.000. Oke, nah selanjutnya itu kita bisa lihat itu ada laba usaha. Laba usaha itu yang ini, yang dipakai itu adalah laba neto usaha sebesar 8.596.000.000. Oke, 8.596.250.000. Oke, nah ini. Nah, selanjutnya itu adalah penghasilan atau beban lainnya. Kita bisa lihat di sebentar. Oke, selanjutnya itu kan kita akan mengisi sebentar. Beban lainnya dulu ya. Kita masih isi beban beban lainnya. Oh, bentar. Nah, ini kita salah nih. Nah, penghasilan atau beban lainnya itu didapat dari yang ini. Nah, sebesar 530 juta ini. Oke. Sebentar. Sebentar, 530. Karena di sininya minus ya, jangan lupa. Karena kalau enggak ya dia bakal nambah. Jadi jangan sampai kalian salah mengisi di sebentar, di ini, di penghasilan beban lainnya, di penghasilan sorry. Oke, pengisian beban lainnya. Sorry. Salah pengisian seperti kita. Bentar ya, ada salah. Seharusnya ini tuh beban penjualan tuh harusnya kosong ya. Beban administrasi kan tadi semuanya udah ya. Oke, jadi ini kita hapus dulu beban lainnya minus 530. Oke. Nah, untuk yang ini administrasi itu kan tadi ini ya yang laba neto usaha. Nah, oke, jadi itu harusnya masuk ke laba usaha ya, laba usaha tuh. Laba neto usaha. Salah, nah ya. Oke, nah ini itu kita hapus, nah masukinnya ke yang di ini. Ntar kita isi dulu ya 88 itunya. 8.596.739. Oke. Nah, ininya administrasinya kita bilang totalnya ya, yang jumlah biaya lainnya yang 3.751.250. Oke. Nah, ketika ini sudah semua, oke, sebentar. Berarti kita akan lanjut ke bagian laba rugi perusahaan asosiasi. Di sini pun di data laba perusahaan asosiasi ini tidak ada, maka nanti akan data selanjutnya. Kalau ini data-data ini otomatis ya. Jadi data-data yang backgroundnya bukan warna putih itu akan otomatis dari sananya akan terhitung. Jadi kita tidak perlu capek-capek menambahkan atau mengurangkan. Jadi kita hanya masukin data-datanya saja. Nah, selanjutnya itu ada beban manfaat pajak penghasilan. Beban masa penghasilan itu tidak ada juga.
Selanjutnya nanti dapat laba rugi dari aktivitas normal itu sebesar sekian. Selanjutnya itu ada pos luar biasa. Pos luar biasa pun kalau dilihat dari data keuangan perusahaan yang ini itu juga tidak ada laba, nanti akan muncul hak minoritas. Hak minoritas. Selanjutnya ada hak minoritas atas laba rugi bersih anak perusahaan pun juga tidak ada ya. Nah, oke. Nah, nanti akan dapat laba bersihnya sebesar sekian, 8 miliar sekian. Sebentar. Oke, selanjutnya kita akan mengisi hubungan istimewa. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengisi hubungan istimewa, tapi di data perusahaan ini itu tidak ada hubungan istimewa, maka kita langsung simpan, data akan disimpan di yes dan data oke. Oke, berarti kita sudah berhasil mengisi transkrip laporan keuangan, transkrip kutipan elemen dari laporan keuangan. Ini yang untuk yang aktiva, ini yang kewajiban, ini adalah laba rugi, ini oke hubungan istimewa tadi udah ya. Oke, sebentar. Double recheck pun juga tidak apa-apa, kita simpan lagi. Oke, data berhasil disimpan. Oke, ini kita close dulu ya. Oke. Nah, selanjutnya itu kita ngisi cabang perusahaan. Nah, kita ke SPT, habis itu kita ke lampiran khusus. Nah, habis itu selanjutnya itu kita untuk mengisi daftar cabang utama perusahaan. Oke, nah selanjutnya itu kan kita mengisi yang ini daftar cabang utama perusahaan. Tapi di data perusahaan yang PTMNF ini itu tidak ada daftar cabang utama perusahaan. Maka selanjutnya kita akan mengisi ke SPT PPH lampiran ke-6 penyertaan modal. Oke, karena di sini ada di sini itu ada daftar penyertaan modal perusahaan afiliasi yang mana. Nah, yang ini penghasilan dividen sebesar 650 juta atau 1.477.201 baht dengan kursnya sekian, dipotong Thailand 20%, penyertaan modal ke XBC Intercom Corp dengan addressnya segini atas penyertaan 30%. Nah, ini kita masukkan. Nah, ini kita buat klik baru, ini dari luar negeri karena ini dari Thailand ya. Nah, pinjamannya itu dari XBC Intel Corp ya. Nah, alamatnya kita bisa lihat di situ XXC Street 3B Bangkok Thailand. Nah, BOT tidak ada, BOT juga tidak ada di Indonesia. Nah, NPWP juga tidak ada, valuta asing kita pilihnya baht ya. Kita isinya baht, mana ya baht ya? Mana baht ya? Sebentar ya, kita ini harus cari satu-satu baht. Baht di sini. Nah, ini dia baht. Nah, baht Thailand. Nah, jumlah falas ini itu nah, jumlah falasnya itu adalah sekitar 45 miliar. Nah, jumlah falas ini dapetin dari nilai 45 miliar ini dibagi dengan kursnya. Dibagi dengan kursnya yang 44196. Oke, yang 96. Nah, saya akan hitung dulu manual karena ini tidak bisa. Oke, sebentar ya, saya hitung sebentar. Oke, sebentar saya hitung dulu. Oke, setelah itu dapat kita nilainya sebesar sebentar. 819 Oke, sorry. Aduh, bentar ya.
Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke kurs. Kursnya itu kita masukin ini. Yang 441,96. Oke. 441,96. Oke, sebentar. Nah, untuk kursnya ini tuh ya nggak apa-apa, dienolin pun juga, dienolin pun tidak apa-apa, dienolin pun tidak apa-apa. Tapi jumlah rupiah ini akan dimasukin yang senilai 45 miliar ya. Oke, 45 miliar. Sebentar ya. 45 miliar tahun pinjamannya ini bisa ya. Sebentar ya. Kita di 2018 saja karena ini kan 2018, data 2018. Nah, ini tuh ini penyertaannya kan 30% ya. 30 ini. Oke, jika sudah kita cek lagi pinjaman dari XBC. Oke, benar, alamat tidak ada ke Thailand setelah segini. Ini tuh sebenarnya masih ada 0,16 lagi, tapi nggak apa-apa lah. Kita ya hapus aja komanya. Tapi ketika jumlah falas bagi kursnya itu nanti akan jumlah rupiahnya itu 45 miliar. Oke, ini kita simpan aja. Sebentar, sebenarnya kita ada kesalahan ya. Harusnya itu dibuatnya di sini, salah. Sorry. Ini ada salah. Ini kita hapus dulu, pilih semua, hapus. Ya, nah harusnya tuh data yang dipakai yang di atas sini. Oke, ini dari luar negeri, kita langsung isi aja ya, cepat ya. XBC Corp, alamatnya di SXC Street di Bangkok, Thailand. Oke, tidak ada. Ininya kita langsung cari aja bat. Coba dulu ya. Bat. Ini bat langsung ada. Jumlah falasnya kita tadi udah hitung ya, 101, 819, 169. Ini masih ada saja 16, tapi nggak apa-apa, masih dimasukin. Kurs langsung dikosongin aja seperti kayak tadi, tapi ini dia harus masukin 45 miliar. Oke, persentase modal di setor itu 30% karena atas pernyataan, karena di sini atas penyertaan 30%, kita isi langsung 30. Oke, beres. Kita langsung simpan aja. Oke. Nah, ini sudah benar ya, sudah benar. Terus daftar ini juga udah tidak ada. Oke. Habis ini langsung kita tutup. Kita lanjut ke formulir, ke SPT PPH lampiran 1771. Nah, ini kita akan isi yang ini. Oke. Nah. Oke. Nah, selanjutnya kita itu akan mengisi daftar pemegang saham. Selanjutnya kita akan mengisi daftar pemegang saham, pemilik modal, susunan pengurus dan komisaris. Nah, datanya itu kita bisa lihat ada di atas ini. Nah, ini kita akan isi yang pemegang saham dulu. Kita klik baru. Jumlah modal yang disetor itu kita langsung isi aja. 7 miliar ya. Oke, NPWP-nya kita pakai NPWP yang ini aja. Yang 85, 351, 596. Ini yang di sini ya, 5 mana sih? 596. Sebentar. Oke, nggak apa-apa sih. 596, 3046. Oke. Nah,
nama pemegang saham. Nama pemegang sahamnya itu kita bisa lihat itu adalah PT Wijaya Manunggal Putra. Oke. Alamatnya itu Jalan Pipit. Oke. Nah, sebentar. Nah, setelah kita isi, ini sepertinya kita salah. Ini tuh jumlah modal setornya itu adalah hasil pertambahan ini. Ini ditambah ini, setelah kita hitung itu dapat 40 miliar. Oke, tapi modal jumlah pemegang sahamnya si PT Jayanya ini hanya 7 miliar. Oke, 7,5 miliar. Oke, selanjutnya kita dividen kosongin, ini kita simpan, kita ngerekam baru lagi. Habis itu NPWP pemegang saham kedua. NPWP-nya. Oke, kita isi namanya dulu aja ya. Kita isi namanya PT OBS System Tech. Selanjutnya ke 853563047. Ini alamatnya Jalan Keraton Barat XI 2 Yogyakarta. Jumlah pemegang sahamnya itu 15. Ini kita langsung simpan, rekam baru, yes. Kita ini pakai yang 5351 634700 dan nama pemegang saham. Oke. Oh ya, sorry. 596. Oke. Oh iya, oke. Nah. Oke, nama pemegang sahamnya tadi ada salah sedikit ya. Nah, ini tuh PT Priutama Tridharma Sejati. Alamatnya itu ada di Jalan Raya Sinar Bakti C1 Malang. Jumlahnya itu ada 17,5 M ya. Ya, dividen dikosongin saja, kita simpan. Kita no karena cuma 3 ya. Ini cuma 3, tapi selanjutnya kita akan mengisi yang daftar susunan dan pengurus komisaris. Nah, ini kita baru 85351. Oke. Bentar, jadi salah. Oke. Dan 351 dan 9 sebentar ya. 3 56 407. Oke, kita masuk ke namanya. Namanya itu ada Elvira LPH Suprihatin. Dia itu dengan alamat Jalan Bubulak Jati 6
nomor 3 Bekasi. Jabatannya itu adalah komisaris. Nama jabatan sebentar ya. Aduh, delete lagi sebentar ya. 83 256 7 sebentar ya, kita isi Elvira Suprihatin dan di Bulak Jati 6 nomor 3 kasih jabatannya komisaris. Oke, simpan. Kalau sudah, kita rekam baru lagi. Tiga. Pusing nggak valid ya, sebentar ya. Oke, valid. Nama pengurusnya selanjutnya itu adalah Tommy Prihanto. Karta jabatannya direktur utama. Tempat baru lagi kita isi. Oke, namanya Gimawan Ilham Fauzi. Alamatnya itu Jalan Bakti Husada 8 nomor 7C. Direktur. Oke. Nah, kita klik no karena ini sudah diisi. Daftar pemegang saham ada 3, daftar susunan dan komisaris juga ada 3. Oke. Selanjutnya ini kita close aja. Selanjutnya kita ke lampiran 17712, perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Nah, untuk mengisi bagian ini, kita perlu melihat laporan keuangan yang ada di sini. Nah, yang pertama itu ada pembelian bahan dan barang dagangan. Nah, ini tuh masuk ke harga pokok penjualan. Nah, itu sebesar 54 miliar 900. Oke, 54 miliar 900. Selanjutnya itu ada gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR, dan sebagainya. Ini tuh ada biaya usaha lainnya, gaji. Oke, ini tuh ada di biaya usaha lainnya. Ini tuh ada di biaya usaha lainnya sebesar 1605. Nah, selanjutnya itu ada biaya transportasi. Biaya transportasi itu masuknya biaya usaha lainnya sebesar transportasi itu 358. Terlalu banyak sebentar. Aduh, sebentar ya. Sebentar.
358.500. Oke. Nah, biaya penyusutan amortisasinya itu ada dua. Biaya penyusutan amortisasinya itu ada dua. Kalau dilihat dari sini ya, biaya amortisasinya itu sama. Nah, sebentar. Karena di sini ada penyusutan amortisasi ini ada dua. Itu setelah saya tambahkan itu ada 707. Oke, ada 707. Selanjutnya itu ada biaya sewa. Nah, selanjutnya itu ada biaya sewa. Biaya sewa itu kita bisa lihat di sini tuh ada 244.500. Oke. Nah, selanjutnya itu ada biaya bunga pinjaman. Biaya bunga pinjaman itu di si data tidak ada. Selanjutnya itu coba kita lihat biaya bunga pinjaman ya. Biaya bunga pinjaman sebentar. Nah, ada nih. Nah, biaya bunga pinjaman itu ada di biaya dari luar usaha. Biaya dari luar usaha dia itu senilai 2 miliar. Bentar. 2 miliar 550. Oke, sebesar sekian. Selanjutnya itu ada biaya sehubungan dengan jasa. Oke, nah selanjutnya itu ada biaya sehubungan dengan jasa. Biaya sehubungan dengan jasa itu, kalau menurut saya, audit ini membutuhkan jasa sama perawatan perbaikan itu membutuhkan jasa. Maka setelah kita tambahkan itu akan kita dapat 260.250.000. Ini oke, pas. Selanjutnya itu biaya piutang tak tertagih itu di sini tidak ada, biaya royalti pun juga tidak ada. Nah, biaya iklan ini ada senilai 300 juta. 300 juta. Biaya lainnya juga ada 117 ya. 117 juta. Persediaan awal jangan salah masukkan kan yang dua kolom-kolomnya masing-masing. Persediaan awal itu masukin di harga pokok penjualan sebesar 17 miliar 750. Oke, sedangkan kalau yang persediaan akhir jangan sampai salah penulisan juga, dia itu masuk di kolom HPP 38 miliar 380. Oke. Nah, setelah ini selesai isi, kita klik simpan. Yes. Oke, ini klik yes saja. Nah, data berhasil disimpan. Untuk pengisian elemen laporan keuangan, cabang perusahaan, nama HPP, sama perincian ini, berarti kan tadi ada transaksi keuangan, lampiran 6, sama lampiran 2 ini sudah diisi. Oke, berarti ini kita close saja, dan nanti ditunggu video selanjutnya. Terima kasih.